Halo Sobat Adireksa, di minggu ketiga ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang transaksi dalam mata uang asing. Di sini untuk latihan soalnya, aku ambil sesuai RPS dari workbook bab 9. Untuk soal bagian 2 itu nomor 148 sama tugas mandiri soal 1. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke soal 1 di bagian 2. Di sini kita diminta untuk melakukan analisis dampak perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dan bagaimana pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Jadi, dalam tabel ini ada spot rate saat transaksi sama spot rate pada tanggal 31 Desember. Itu kita disuruh analisis nih, apakah nanti pergerakannya terhadap rupiah itu melemah atau menguat, kemudian dampaknya apa terhadap aset dan liabilities, terus ada juga dampak terhadap laba dan ruginya. Di sini ada 4 ya. Yang pertama piutang usaha sebesar 10.000 US dollar. Habis itu piutang usaha sebesar 200.000 euro, utang dagang 400.000 pounds, sama utang dagang sebesar 2 juta Singapura dolar. Gitu. Di sini spot rate untuk masing-masing transaksi bisa dilihat. Untuk piutang usaha yang pertama itu 15.000, untuk piutang usaha yang kedua 17.280, kemudian untuk utang dagang yang pertama 19.200 dan utang dagang yang kedua adalah 11.200. Kita mulai lihat dari yang pertama dulu. Di sini piutang usaha 10.000 dolar dengan spot rate pada saat transaksi itu 15.000 dan spot rate pada akhir tahun itu adalah 31 Desember. Nah, di sini spot rate-nya pada tanggal 31 Desember itu lebih tinggi daripada spot rate saat transaksi. Jadi, pergerakan terhadap rupiahnya itu menguat. Terus dampak terhadap aset dan liabilitasnya gimana? Ini, aku kasih jurnalnya. Di sini, ketika dia punya piutang, kan mencatat piutang pada penjualan sebesar 150 juta. Ini dari 15.000 dikali sama 10.000. Terus di sini rate-nya tuh berubah ya dari 15.000 sampai 15.400. Di sini naik kan. Dan ini transaksinya terkait aset. Jadi kalau ada kenaikan kalau ada kenaikan tingkat mata uang, apa sih spot rate-nya, ada kenaikan spot rate-nya, dan itu mempengaruhinya di aset, maka akan terjadi laba selisih kurs dan akan menambah si asetnya itu. Jadi di sini untuk jurnal penyesuaiannya kan piutang dagang pada laba selisih kurs, karena di sini spot rate-nya naik 400 dikali 10.000 jadinya 4 juta. Nah, itu sebagai labanya. Jadi di sini untuk dampak terhadap liabilitas, dampak terhadap asetnya adalah positif atau menambah aset, dan dampak terhadap laba atau ruginya adalah laba. Ya, jadi ada laba. Selanjutnya, di sini masih sama piutang ya, masih aset, tapi di sini spot rate-nya mengalami penurunan. Di sini berarti ada pelemahan pergerakan terhadap rupiah ya, melemah. Habis itu dampak terhadap aset atau liabilitasnya gimana? Dampak terhadap asetnya, ini kan dia ketika kita punya piutang yang awalnya harganya adalah 17.280 terus jadi 17.100, maka di sana kita harus mengakui piutangnya sesuai dengan harga yang 17.100 itu. Ya kan? Berarti piutangnya berkurang dong. Awalnya kita punya 17.280 jadi punya 17.100. Jadi dampak terhadap asetnya adalah berkurang atau minus. Kemudian untuk dampak terhadap laba ruginya gimana? Yaitu tadi, karena aset kita berkurang, piutang kita berkurang, nah kita mengakui rugi di sana. Sebesar berapa? Sebesar 180 dari selisih ini, spot rate saat transaksi sama 31 Desember, dikaliin sama 200.000 euro. Jadi, ini dia rugi.
Selanjutnya, kita masuk ke utang dagang. Di sini spot rate pada akhir tahun itu lebih kecil daripada spot rate saat transaksi ya. Nah, ini berarti pergerakan terhadap rupiahnya adalah melemah ya kan, karena spot rate-nya berkurang. Habis itu dampaknya gimana nih terhadap utangnya? Nah, jadi awalnya kalau kita punya utang sebesar 19.200, kita harusnya bayar 19.200 nih. Tapi ternyata kita cuma disuruh bayar 19.050, ya kan? Itu berarti utangnya berkurang kan ya? Kan jadi ini utangnya 7.680 dari 19.200 dikali 400.000. Habis itu ada selisih nih, ada selisih 150 dari ini. 150 dikali 400.000. Nah, kita tuh harus menyesuaikan ke yang spot rate tanggal 31 Desember itu. Jadi, ketika kita awalnya punya utang segini, jadi 19.050, berarti utang kita berkurang dong ya. Berarti dampak terhadap liabilitasnya adalah berkurang. Tapi, ketika utang kita berkurang, kita di sana malah mengakui laba. Karena harusnya kita ngeluarin duit 19.200 nih. Tapi ternyata kita cuma ngeluarin 19.050. Berarti kita mengalami keuntungan 150 di sana. Oke, berarti dia dampaknya adalah laba. Selanjutnya untuk utang dagang yang kedua, di sini spot rate-nya yang di akhir tahun meningkat, berarti pergerakan terhadap rupiahnya menguat. Habis itu dampak terhadap liabilitasnya gimana? Jadi kita punya utang 11.200, jadi 11.400, berarti utangnya tambah. Ya kan? Habis itu kalau utang kita tambah, kita mengalami kerugian karena harusnya kita cuma ngeluarin 11.200, tapi karena spot rate-nya berubah di akhir tahun itu jadi 11.400, kita harus mengeluarkan 200 uang ekstra untuk membayar utang tersebut, ya kan? Nah, kalau kayak gitu berarti kita mengakui kerugian di sana. Oke, gitu. Teman-teman, kita cuma disuruh ngisi yang ini ya. Ini tuh cuma buat jurnal-jurnal ini aku buat biar aku makin paham gitu loh. Ini tuh gimana sih, kenapa sih dia bisa bisa menambah aset atau mengurangi liability gitu-gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ini, pada tanggal 15 Oktober 2018, Ibis Corporation, yang merupakan sebuah perusahaan dari Prancis, memesan barang dagang yang terdaftar di internet seharga 20.000 euro dari Spoonbill Corporation, yaitu perusahaan dari Amerika. Oke, kurs euronya pada tanggal 15 Oktober itu adalah 1,2. Oke. Habis itu, pada tanggal 15 November 2018, Spoonbill ini akhirnya mengirim barang dan menagih Ibis sebesar harga pembeliannya. Nah, pada saat itu kurs euronya adalah 1,3 US dollar. Habis itu, Ibis membayar tagihan pada 10 Desember 2018. 3 hari kemudian, Spoonbill menukar 20.000 euro itu dengan dolar Amerika Serikat ketika kurs euronya adalah 1,28. Oke. Oke, jadi kita yang pertama itu diminta untuk bikin jurnal di tanggal-tanggal tersebut, di 15 Oktober, 15 November, sama 10 Desember. Yang pertama kita 15 Oktober 2018 dulu ya. Di sini nggak ada jurnal yang dibuat, no entry. Kenapa? Karena si Ibis Corporation itu pada tanggal 15 Oktober baru memesan barangnya. Sedangkan untuk pencatatan transaksi itu kan harusnya kalau udah udah memenuhi kriteria pengakuan. Sedangkan di tanggal 15 Oktober itu dia baru pesan barang. Jadi nggak ada transaksi apa-apa di sana. Cuma kegiatan untuk melakukan pemesanan kayak gitu. Jadi di tanggal 15 Oktober 2018 dia tidak mencatat jurnal apapun. Gitu. Kemudian pada tanggal 15 November 2018 di sini disebutkan bahwa Spoonbill itu sudah mengirim barang dan menagih. Barangnya udah dikirim dan udah ada penagihan.
Berarti kriteria pengakuan dari barang dagang itu udah terpenuhi nih. Makanya kita bikin transaksi untuk mencatat utang usaha dari pembelian tersebut. Karena pembeliannya itu memesan terkait dengan barang dagang, jadi aku masukin ke akun inventory, terus di kreditnya adalah account payable karena dia ngutang gitu kan. Habis itu jumlahnya 26.000. Dari mana? Dari 20.000 euro dikaliin sama kurs pada tanggal 15 November 2018. Jadi harus pakai kurs pada tanggal transaksinya, pada tanggal di mana kriteria pengakuannya itu dipenuhi gitu. Jadi pada tanggal 15 November. Jangan pakai yang kurs pada tanggal pemesanan. Oke, harus pakai yang tanggal transaksi. Habis itu, pada tanggal 10 Desember 2018, di sini kan si Ibisnya membayar tagihan ya. Tapi kita nggak bikin jurnalnya. Kenapa tuh? Karena transaksi pembayaran tagihannya ini dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional. Gitu. Jadi pakai mata uang fungsional. Kan kita itu bisa ngakuin laba rugi, selisih kursnya itu cuma untuk transaksi dengan mata uang asing. Jadi karena pembayaran tagihannya pakai mata uang fungsional atau sesuai dengan mata uang yang digunakan si IBIS, berarti gini, berarti nggak ada ininya, kita nggak bisa ngakuin laba ruginya gitu. Oke. Terus yang B, kita diminta untuk menghitung keuntungan atau kerugian mata uang asing di laporan keuangan 31 Desember 2018. Nah, sesuai yang aku bilang tadi, kan dia pada saat pembayaran tagihannya itu nggak mengakui laba rugi ya, karena pakai mata uang fungsional, ya kan? Dan pada saat pembelian juga nggak ada laba ruginya untuk selisih mata uang asing itu. Tapi di sini aku bikin asumsi kalau misal transaksi pembayarannya itu dilakukan dalam mata uang asing. Berapa sih laba atau rugi selisih kursnya? Di sini aku dapat 400. Dari mana? Dari ini. Jadi kan si Ibis ini punya utang ya, punya utang ke Spoonbill Corporation sebesar 1,3 nih harusnya ya kan. Tapi ternyata dia cuma disuruh bayar, bukan cuma disuruh ya, karena ada fluktuasi dari kurs itu tadi, maka dia harus menyesuaikan ke kurs pada tanggal pembayaran tagihan. Sedangkan pada tanggal pembayaran tagihan itu kursnya lebih rendah daripada kurs saat transaksi. Ada selisih 0,02 dolar di sana. Nah, berarti keuntungan yang didapatkan atau keuntungan dari selisih kurs itu jadi 1,3 terus dikurangi 1,28 dikaliin sama 20.000 euro. Jadinya adalah 400 dolar. Gitu untuk laba ruginya ya. Pokoknya kalau utang itu di mana di mana kurs pada saat pembayaran itu kurang dari saat transaksi, maka dia akan mengalami laba. Gitu. Oke. Jadi kebalikan. Kalau kursnya turun, dia malah laba. Kalau kursnya naik, dia malah rugi. Gitu. Kalau piutang itu berbanding lurus. Kalau misal kurs transaksinya itu lebih kecil, jadi kursnya itu mengalami kenaikan dari tanggal transaksi ke tanggal pembayaran, maka itu kita akan mengakui laba. Jadi kalau aset berbanding lurus, kalau liabilitas berbanding terbalik gitu. Oke. Oke, untuk soal nomor 8 sama tugas mandiri soal 1 bakal aku bahas di video berikutnya.